Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu strategi negosiasi yang mungkin agak mengejutkan ya. Dari buku 99 Strategi Negosiasi, David Rosen, kita fokus ke bab 73, berbicara dari emosi. Emosi dalam negosiasi biasanya kan disuruh kontrol emosi. Nah, justru itu, Rosen bilang memanfaatkan emosi itu bisa jadi kunci. Aneh kan? Misi kita hari ini, coba pahami, kenapa sih taktik ini dianggap bisa efektif? Oke, kita mulai ya. Siap, kita akan lihat logika di balik penggunaan emosi ini sebagai alat persuasi. Menurut Rosen, ada dasar psikologisnya loh, bukan sekedar marah-marah atau sedih aja. Oke, jadi poin utama di bab ini, katanya orang itu cenderung agak segan gitu buat menantang argumen yang disampaikan dengan emosi mendalam. Segan ya, kenapa tuh? Ya, katanya sih karena nggak mau menyinggung perasaan lawan bicara. Nggak mau bikin suasana jadi nggak enak. Rosen bahkan bilang, kita ini hidup di zaman yang kadang sensitifnya agak berlebihan. Sedikit menyentil gitu dia. Menarik, menarik. Tapi ini bukan cuma soal sopan santun atau nggak enakan kan? Bab ini mengaitkannya dengan riset psikologi yang udah puluhan tahun. Katanya, intensitas emosi pembicara itu sering tanpa sadar kita kaitkan dengan kredibilitas. Dengan ketulusan juga. Kalau orang ngomongnya pakai perasaan banget, kita cenderung lebih percaya gitu. Oke, zaman Yunani kuno itu ya? Apa istilahnya? Patos, betul. Daya tarik emosional. Beda banget sama kalau kita ngomong datar, analitis, pakai data aja. Kalau datar gitu kan malah ngundang orang buat, datanya bener nggak tuh? Logikanya gimana? Nah ini dia nih, bagian yang buat saya paling, menantang banget. Banyak negosiator, apalagi yang mungkin baru mulai, ya, kan diajarinnya jangan tunjukkan emosi, itu lemah, harus profesional. Iya. Itu nasihat standarnya. Tapi Rosen justru bilang sebaliknya, menunjukkan emosi yang dalam itu malah bisa jadi tanda kekuatan. Ini kayak memutarbalikkan logika umum, bukan? Persis, itu intinya. Rosen menekankan orang tuh siap banget debat fakta Anda, angka Anda, logika Anda. Tapi mereka jarang banget mau mendebat perasaan Anda. Coba aja, gimana cara Anda bilang ke orang perasaan Anda tuh salah? Susah kan? Iya juga ya, agak personal jadinya. Makanya, ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Gimana caranya pakai ini? Atau yang mungkin lebih penting lagi, gimana cara ngenalin kalau orang lain lagi pakai teknik petos ini ke Anda? Jadi bukan berarti kita harus misalnya nangis-nangis di meja negosiasi gitu ya. Ya bukan gitu juga. Lebih ke menggunakan kedalaman perasaan itu secara strategis. Untuk memperkuat posisi kita gitu, biar lebih susah diserang. Tepat. Jadi argumen Anda tuh nggak cuma didasari logika, tapi juga keyakinan, prinsip, sesuatu yang terasa lebih mendalam buat Anda. Contohnya mungkin kayak bilang, buat saya pribadi, ini bukan cuma soal untung rugi sesaat, tapi ini menyangkut nilai yang saya pegang teguh, gitu. Nah, itu bagus contohnya. Itu menggeser fokus dari sekedar angka ke sesuatu yang lebih personal, yang lebih sulit untuk didebat secara langsung. Tapi, apa nggak ada risikonya ya? Maksud saya, bab 73 ini kan fokus banget ke kekuatan emosi. Gimana kalau emosi yang kita tunjukkan itu malah dianggap, wah, orang ini nggak stabil nih? Atau malah, ini cuma akting, manipulatif. Pertanyaan bagus banget. Nah, kalau dari bab 73 ini, fokus utamanya memang pada potensi positifnya. Gimana emosi jadi aset. Rosen kayaknya melihatnya sebagai alat untuk memperkuat posisi, memanfaatkan rasa segan orang tadi. Tapi ya secara nggak langsung, ini nunjukin betapa pentingnya cara emosi itu disampaikan. Harus terasa tulus. Persepsi lawan bicara itu jadi kunci banget. Apakah dilihat sebagai keyakinan mendalam atau sekedar trik? Itu garis tipisnya. Oke. Jadi kesimpulan dari bab 73 ini apa dong? Tampaknya sih menurut Rosen, kalau kita bicara pakai emosi yang terasa dalam dan tulus, Atau setidaknya tampak tulus ya? iya atau tampak tulus, itu bukan kelemahan, malah bisa jadi semacam perisai gitu ya, bikin posisi kita jadi lebih kebal dari serangan langsung. Karena orang malas berurusan sama drama emosional.
Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Kalau memang emosi yang intens itu bisa dianggap kekuatan dan kredibilitas, seperti kata Julmol Rosen, kira-kira di mana ya batasnya antara menampilkan emosi yang tulus dan kuat dengan resiko dianggap manipulatif, nggak profesional, atau malah nggak stabil? Bab ini bilang itu kekuatan, tapi di lapangan, navigasi persepsi ini mungkin tantangan terbesarnya. Wah, pemikiran yang menarik buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Semoga ada perspektif baru ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.